Jadi ngaji ini, ya cuman yang mau saya apakan, jangan anggap sepele masalah sunat-sunat. Jangan anggap sepele. Karena sunat itu untuk kesempurnaan yang wajib. Untuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang lupakan siapa? Nah, itulah dikatakan Nabi ya, namun kata Rasul, tiada syafaat melainkan taubat. Kalau Nabi kita majemur, bukan pendapat saya kok. Tiada syafaat melainkan taubat. Artinya apa? Nggak akan datang pertolongan itu kalau kau nggak ngaku salah. Terus saya itu ngaku salah kan? Ya nggak pantas lupa kita kan? Di dalam kita kerjakan sholat, pantas lupa apa enggak? Apalah contoh yang nggak pernah lupa kita? Husuk kita kali pun. Nggak pernah lupa, husuk, nikmat pula lagi. Nah, kalau itu nggak ngerti juga nggak tahu bilangnya. Pernah melalak hati kau kemana-mana. Nah, gitulah punya sholat. Apa ya, kali nampak ini ya? Enggak payah kalau kita minta sama Allah yang buat payah. Nah, itu rahasianya. Enggak ada yang payah. Itu makanya diajarkan Nabi kita doa. Allahumma inna ala zikrika, jadi aku senantiasa ingat kepadamu. Tentang apa? Kalau apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun membaca surat dahulu daripada Fatihah atau membaca selawat dahulu daripada tahiyat, maka tiada disunatkan sujud sahwi. Kalau ini kerja ini nggak disunatkan sujud sahwi ya. Membaca surat dahulu daripada Fatihah, belum baca Fatihah ada baca surat dia, atau belum baca tahiyat ada baca selawat dia, gitu ya. Nah ini yang kayak gini tidak disunatkan sujud sahwi. Karenanya apa sebab? Karena berdiri itu tempat bagi surat dan duduk itu tempat bagi selawat. Itu kayak tidak sudah sujud sahwi. Memang tempatnya dia. Maka tiada dinamakan memindahkan daripada tempatnya. Adapun memindahkan takbiratul ihram dan salam dengan sengajanya, maka itu membatalkan sembahyang juga. Nah, masalah. Itulah masalah. Kalau begini, kalau begitu, itulah masalah maksudnya ya. Jika disengaja ya tasbih. Jika dibacanya tasbih yang di dalam ruku atau di dalam sujud pada tempat yang lain. Kalau dalam ruku kita subhanallah azimi wa bihamdihi kan, nanti baca tempat lain. Ke ruku. Adakah disunatkan sujud sahwi atau tiada? Nah, kalau ini masalahnya bersalahlah ulama. Ada yang mengatakan sujud sahwi, ada yang tidak. Kata Asnawi disunatkan bagi sujud sahwi dan mengikutlah kepada Syekhul Islam ya di dalam Syarah Minhaj. Keempat sebab sah, iya, pada meninggalkan suatu abad. Satu abad, sunatnya ada dua, ada sunat ayah, ada sunat abad. Sunat abad ini kalau kita tinggalkan sunat sujud sahwi. Sunat abad ya, salah satu sunat abad itu kunut ya. Nah ini masalahnya dia nggak ingat. Saat dia, aku baca apa enggak tadi ya? Pada meninggalkan suatu abad daripada segala abad. Jadi tahiyat awal sunat abad itu ya. Tinggalkan enggak deh? Yang tersebut itu. Seperti saya pada meninggalkan kunut atau tahiyat awal. Gimana itu masalahnya? Atau barang sebagainya. Maka hendaklah ya sujud sahwi. Tetapi jika saya pada mengerjakan perbuatan yang ditinggalkan pada bagi habar dengan sujud sahwi, seperti berkata-kata yang sedikit dengan lupa, maka tiadalah sujud sahwi. Karena bahwasanya asal ketiadaan mengerjakan dia. Kalau nggak disuruh itu cakap-cakap dia. Dan jika meninggalkanlah seorang akan satu abad atau mengerjakan barang yang menghendaki sujud sahwi, kemudian maka sahlah ia pada akhir sembahyangnya
Sudahkah ia sujud sahwi atau belum? Parah kali lalainya manusianya ini ya. Sudah sujud sahwi belum aku? Parah kali itu. Hendaklah ya sujud sahwi. Atau saya adakah ya sujud sahwi atau 2 kali atau sekali? Maka hendaklah ya sujud sekali lagi. Nah, bahwasanya asal ketiadaan sujud. Kalau gitu asalnya nggak ada nama sujud lagi lah dia. Nah gitu ya. Jadi sujud sahwi ini 2 kali. Sujud lagi. Nah. Nggak ada. Itu aja. Dan yang parah dia lupa. Aku sujud sahwi apa enggak? Kan parah kali itu kan. Parah dia baru ngerjakannya itu kan, itu tadi masalahnya. Itu pakai masalah tadi. Gitu ya Pak Nafi. Kalau nggak kita tadi juga tahu sujud sahwi dia duduk, sujud sahwi dia duduk dia. Aku sujud sahwi apa enggak nih salah? Tapi dia belum salam Pak. Belum lah, kalau salah sujud sahwi lagi. Udah nggak ada nanya lagi. Kan nggak ada pendapat di salam boleh masalah. Udah suka di dia situ, kita tengok terus sambil kita pegang. Belum salam sujud sahwi. Aturannya pertanyaan kenapa sampai lupa? Kan nggak batas lupa kita dalam salat kan. Sampai dicontohkan udah sujud sahwi bener, aku udah sujud sahwi belum? Kan pernah ada tuh ya. Berarti ada kayak gitu, ada memang. Itu makanya kita waktu masuk sholat, tinggalkan dulu dunia nih. Jangan ikut. Benar lagi Tuhan, tinggalkan dunia nih. Berusali. Kalau nggak masuk deh semuanya. Payalah kita tuh yang lupa rakaat lah. Udah datang pertanyaan, jadi banyak dapat ilmu. Kalau nggak datang pertanyaan, kau diamin. Kalau gini, kalau mati jangan, keluarkan. Itulah kunci rahasia ilmu itu. Arti ilmu itu tahu kuncinya tanya. Jadi ajak nah, enggak. Jadi gini, artinya penyerahan dirinya betul-betul maunya. Astagfirullahaladzim, syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Kita ikuti peraturannya dulu. Baru usali. Udah usali Allahu Akbar pun jangan langsung baca. Istirahat lagi sama Allah Ta'ala. Tolong aku yang sampai kepada salam. Lama ini. Jadi pelihara kita dari mulai sholat sampai kepada salam. Udah kita minta, itu dicatat malaikat. Itu yang pada pengakuan kita ada. Itu pakai Allah Ta'ala, apa kata Nabi? Kalbu min baitullah, kalbu hati orang mukmin itu tempat tilik Allah Ta'ala. Ada anak kita emang mau husuk kok. Pertanyaan jawab sendiri nanti. Bisa jawab sekarang ya. Jawab sendiri. Apakah ada niat kita di dalam diri waktu bersalat, aku minta khusus supaya enak, nikmat? Jawab sendiri. Apalagi ada banyak kerjaan. Apalagi kalau ada yang menghubungi, udahlah. Kacau itu. Nggak ada. Adakah kita sudah minta sama Allah supaya kita mendapatkan nikmat? Atau supaya khusyuk? Tunggu dulu, itu perkara masuk itu lain lagi. Waktu sebelum kau baca, udah ada minta apa tidak? Dengar ya pelan-pelan ya. Sali pada zuhri arba rakaatin, Allahu Akbar. Ada minta waktu itu enggak? Ya Allah, jadikanlah, masukkanlah aku dalam salat ini, berikan aku kenikmatan dalam salat ini. Ada minta apa enggak? Tidak jawabannya. Lama kali kau jawabnya. Sabarnya. Mungkin payah kita. Itu yang diminta. Mana contoh lain lagi? Kita banyak dilalai memang. Maka sampai keluarlah ayat wal asri itu gara-gara itu demi masa. Manusia itu banyak rugi aja. Waktu makan pun kita nggak ada niat. Udah terus. Lalainya di mana? Hah? Karena tidak melihat suatu. Tidak melihat menjadikan suatu. Tak usahkan sholat, dalam makan aja pun lalai.
Seharusnya waktu mau makan kita minta sama Allah Ta'ala sebelum dimakan nasi itu. Ya Allah, jadikanlah makanannya penguat ibadah kepadamu. Jadikan obat bagi kita, setiap perbuatan mesti ada niatnya, Eri. Ya Allah, jadikanlah makanan ini penguat ibadah kepadamu, jadikan obat bagiku, atau kalau keluarga itu bagi kami. Ada? Tidak juga. Lalai. Banyak yang kosong tuh. Makanya kita makan enak, enak lantai lah itu. Pokoknya udah makan aja. Jadi salah siapa? Jadi untunglah berbahagia orang yang kalau istri ikut ngaji. Istri ikut ngaji. Betul nggak dia makan percuma juga. Kan dia di dapur masak ya, segala macam. Setiap hari gitulah cara dia. Ikut sidar jar. Enggak jawab. Itu nggak modelnya. Makanya geram aja dia nih. Coba ada perempuan istri kita di masing-masing. Tiap masak kayak gitu dia. Doanya. Ya Allah, jadikanlah makannya penguat ibadah kepadamu, jadikan obat bagi kami. Tiap hari istri itu berdoa terus. Apa kata Nabi? Manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh dapat. Dapat. Ini penyakit aja banyak yang datang ya kan. Gak ada duit, bening kepala. Terkait masalah sujud sawi. Nah. Sujud sawi ini termasuk sunat ayat atau Sunat ayat. Jadi dia kalau memang lupa dan meninggalkan seperti dia punya inilah apa kalau subuh kunut. Yang tahu dia lupa tapi tak dilaksanakan sujud sawi. Apa hukumnya? Salatnya sah kok tanya. Sah ya? Dia tahu. Makanya orang pergi haji atau umroh tak dibayar dam sah, tapi cacat lah, rusak lah. Karena ini Ustaz, ini untuk saya dan untuk semua juga ya. Mungkin ada di antara kita nih mungkin. Bukan mungkin, banyak lah, sama lah. Saya pun juga kok udah terus. Sujud sawi ini banyak orang tak tahu. Oh, kalau banyak nggak tahu itu usah ngaji. Pelaksanaan yang Ustaz tak tahu. Mungkin di antara kita kan selesai satu. Tidak tahu kan? Tak tahu. Tahu sah, yang nggak tahu. Tahu, abang sendiri mengerti kan? Asal lah. Kami kemarin itu bingung deh gimana cara meluksan sawi itu. Kotanya cuma saja. Kotanya cuma saja. Bacanya lagi kan? Ada bacanya lagi kan? Sawi ini dua kali ya. Acaranya cuma saja. Ada lagi bacaan lagi nggak? Kalau dulu Kan ada baca antara sawi itu ada baca apa? Dan tak pernah. Sujud duduk salam. Dah. Hanya mengukuhkan kekuatan ilmu tadi itu aja. Nah, udah. Rahasianya apa? Mengaku salah itu maksudnya. Mengaku salah. Subhana malayna walayaswari, maksud cinta yang tidak pernah lupa. Ya, Mbak, maksudnya orang rasa janggal waktu karena kita duduk sujud tuh kan, kita lupa gitu kan, sujud, Duduk. mana yang mulai sujud kan, bangun 3 kali kan, maksudnya Allah tidak pernah lupa gitu. Iya kan 3 kali bacaan tuh, bangun, kan gitu kan, lagi sujud lagi, ya baru lah salam gitu. Nah itu banyak orang tidak paham. Jadi salah siapa? Bukan salah, saya bilang kita ini cuma ini. Iyalah. Supaya kita paham. Kan udah saya sampaikan semuanya itu. Kalau susah. Betul yang kau bilang apa? Betul, ini baru bilangnya. Susah itu sekali aja gitu. Enggak, maksudnya bacaan itu udah nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Sujud duduk salam, selesai. boleh baca. Boleh kan bacaannya caranya itu 2 kali supaya itu banyak orang aja. Itu dia. Ini berdasarkan pengalaman. Iya. Gitu kan. Itulah banyak orang itu masih ada niat kan? Padahal itu tidak paham. Ada ya katanya. Jadi kalau diabaikan Allah udah sunat itu lagi. Nah, ya, itu bikin nggak usah heran kalau kehidupannya susah. Jadi makanya orang saya tanya itu susah. Iyalah, orang kayak gini tuh nggak usah heran kalau hidupnya susah. Nggak tahu susah. Itu kan itu banyak nggak tahu pikiran orang nggak ada niat ya. Begitu aja tak sah, niat. Kata Sukarnen. Itu letaknya tuh tak tahu di mana. Letak susah itu di mana? Enggak, menghati lah. Bisa kalau ada niat. Nah, kenapa? Ngapain? Ya secara kita yang dalam sholat.
Karena langsung lihat kita susah. Niat sama nak beda ya, nggak sama ini. Nak tuh ada memang nak kita mau sujud sahwi, bukan niat. Nah. Pisahkan itu antara niat dengan nak ya. Jadi ketika kita meninggalkan kunut, kan ada di hati kita, sujud sahwi laku nanti. Dah, itulah dia, itulah nak itu. Nah, berarti orang tahu itu letak di mana. Yaitu cara itu kemana gitu. Udah. Kalbi kemana gitu. Saya tanya sendiri betul kok. Iyalah. Atau dia modal dia ada imam pun ya. Masjid itu. Kan aja. Kalau imam tuh nggak jadi ukuran. Nah itu kan dia bilang, tapi kita semua ini udah mahir lah, ini pasti gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Saya hanya bilang mudah-mudahan. Alhamdulillah kita tidak mahir semua. Oh, saya tanya tak lagi. Imam di situ juga. Tahu Pak selama ini jadi apa? Sebenarnya itu katanya. Ya dengar ini ya. Waktu kunut lupa kita baca kunut. Kan ada di hati kita kan, nanti aku sujud sahwi. Nah itu lah. Udah tahiyat karena terus sujud dia kan. Lupa juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sujud sahwi aku. Mana? Ya sahnya sah. Kalau dia mau sujud sahwi lagi masuk lagi dalam sholat. Jangan tempo lamanya. Jangan tempo lama ya. Kalau lama tuh gimana? Gimana? Sujud sahwi pun enggak aku ya. Dipikir lagi dia, nggak usah lagi lah udah. Sunatnya sah semuanya karena sholatnya sah. Jadi kita berniat masuk lagi sholat. Iyalah. Kalau udah keluar niatnya masuk lagi sholat. Udah Sandra. Jangan anggap sepele masalah ini. Itu rahasia sholat ini ya. Yang sunat-sunat ini jangan anggap sepele. Apapun sunat-sunat dalam hukum syara ini untuk kesempurnaan yang wajib. Udahlah sunat aja kok, umpamanya nih kan, anggap ending kan, udahlah nggak usah sah sholatnya, sah memang. Tapi dia nggak sepilih hukum Allah Ta'ala. Kau lupa kan, ngaku kenapa gitu, kalau bahasa kita. Maksudnya kau yang tidak lupa, jadi kan janganlah aku sampai lupa aja gini. Gitu. Nah ibu kau betul lah, aku tahu tuh malaikatku ngaku dia. Ini nggak ngaku lah, soknya bukan main, macam orang kelapa dua itu juga ya kan. Bilang udah salam nak mau sujud sahwi, apa kita ngelakukan salam lagi kan? Iyalah, masuk lagi niat masuk dalam sholat. Sudah. Iyalah salam lagi lah, tapi dia masuk balik dalam sholat. Nggak sampai pala kali gitu lah kita siasat. No, sudah pun malas. Yang baru naik cuma susah beda. Jadi ngaji ini, cuman yang mau saya apakan, jangan anggap sepele masalah sunat-sunat. Jangan anggap sepele. Karena sunat itu untuk kesempurnaan yang wajib. Untuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang lupakan siapa? Nah, itulah dikatakan Nabi ya, nyambung kata Rasul, tiada sepaat melainkan taubat. Kalau kita majemur, bukan pendapat saya kok. Tiada sepaat melainkan taubat. Artinya nggak akan datang pertolongan itu kalau kau nggak ngaku salah. Terus saya aku salah kan? Ya nggak pantas lupa kita kan? Di dalam kita kerjakan sholat, pantas lupa apa enggak? Apalah contoh yang nggak pernah lupa kita? Husuk kita kali pun. Nggak pernah lupa, husuk, nikmat pula lagi. Kalau itu nggak ngerti juga nggak tahu bilangnya. Pernah melalak hati kau kemana-mana? Gitulah punya sholat. Apa ya? Kali nampak ini ya? Enggak payah kalau kita minta sama Allah yang buat payah. Itu rahasianya. Enggak ada yang payah. Itu makanya diajarkan Nabi kita doa. Allahumma inna ala zikrika, jadi aku senantiasa ingat kepadamu. Tentang apa? Seperti apa itu? Saya ulang balik ya. Sunat-sunat ini untuk kesempurnaan yang wajib. Ya, normalnya sepele ya. Kalau urusan makan pandai kita mengkapinya. Belum makan buah udah sediain untuk siap makan nanti cuci mulut ya kan. Kalau orang Melayu penting kali itu cuci mulut tuh. Sunat nggak punya sunat aja kok lucu. Udah San, masuk lagi pertanyaan lagi. Makin banyak bertanya, makin banyak dapat ilmu. Saya kan tanya juga pengajian.
Sawi ini juga saya tahu dari Ustaz. Ustaz Pagar kalau itu di rumah atau mana? Saya tanya kalau saya mau apa? Kan secara di rumah lah gitu. Ya udahlah, terus kayak gini cara sana. Itu dah satu ketika saya melaksanakan sholat, ada yang protes. Protes tanya, sholat apa bahasan gitu? Apa bahasan? Nah itu menunjukkan bahwa yang kita tak paham. nggak tahu deh. Syukur alhamdulillah ini maaf salah. Iya. Atau melakukan pelajaran begini. Tapi orang tak mau tanya. Nanti kita manggil suasana tempat lain tuh bertanya, tak tahu deh. So, apa bahasan dari itu? Betul sah. Ini boleh bilang. Itu saya kalau sujud sawi ya lupa tadi. Sujud sawi ya tadi. Diam deh. Dia tadi sujud sawi ya kan? Sujud sawi nggak ada hanya gitu. Sujud sawi ya tadi. Bukan dia nggak protes, cuma dia tanya apa asal dari itu udah ini. Nah. Bangun sebentar, bangun dia tuh salam. Salam apa itu katanya kan? Ini sujud sawi ini nggak akan jumpa kalau dalam ceramah, makanya mesti pakai kitab, mesti jumpa. Tata caranya, Pak. Tanya orang paham tak di mana tata caranya. Makanya di Mutakin itu nggak jumpa kalau sujud sawi. Karena ceramah semua di situ. Cuma pakai kitab ini, bab sholat, mesti jumpa. Sujud sawi. Macam sepele kan, jangan anggap sepele. Macam saya bilang tadi, sunat-sunat ini untuk kesempurnaan yang wajib. Bukti kalau kita makan mau ada buahnya, untuk apa kesempurnaan itu kan? Maka kalau untuk dunia pandai kali. Khususnya contoh udah saya bilang tadi, usuk kan, kayak gitulah maunya usuk tuh dalam sholat tuh. Ini yang sengaja dibawa lari, bukan yang ketehri tadi, masuk juga. Memang kan nggak ajak masuk, buka pintu lebar-lebar, jangan tutup pintu. Udah. Si Mimin lagi di kota Cadeng, nggak usah kau pikirkan lagi. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kacau lah kau. Tutup dulu pintu. Masuklah ke dalam sholat itu dengan sukacita deh. Dengan gembiranya. Udah. Contohnya macam mana? Nah, kita sama orang rumah kita sendiri. Ada pernah ketemu orang nggak husuk? Ngantuk ada? Parah. Sampai kayak gitu pun nggak paham juga, nggak tahu lah bilangnya. Cari guru yang kayak gini pun nggak ada, Ri. Nah, saya bilang, tunjuklah sama saya, mau kayak gitu ngomong gitu. Saya kenapa gini? Guru saya gitu ngajarinya. Nah, nggak bilang ngerti, kok nggak ngerti gitu. Udah apa yang kau pahamnya? Gitu, saya dulusan ngaji. Apa yang kau pahami? Kalau saya pun nggak tahu tahap susah ini memang. Nggak tahu saya. Hukumnya apa? Sunat ahiyah. Jadi berarti kalau kita tinggalkan sah sembahyang, sah. Bukan sunat abad pun dia. Nah, gara-gara inilah masuk nafsu. Maka ada, ini masuk iklan ya, ada anak muda, husuk lah sembahyangnya. Semua dibacanya. Ngaji kayak gini. Tinggalnya semua sunat sah. Nah, baru tahu sunat, baca subhanallah wa bihamdi sunat. Tahu usah baca aja lah. Tinggal yang wajib aja Fatihah aja. Buku sama Allah namanya nggak baca lagi deh. Enak kali sholat berapa? Sebentar aja siap deh kan. Nah, terus yang patok ayam tuh. Karena nggak baca sunat-sunatnya. Padahal disitulah rahasianya itu. Pengakuan kita sama Allah Ta'ala ya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maksudnya kau yang maha tinggi. Aku direndahkan apa. Maka kita letakkanlah kepala kita di situ. Berapa kali dibaca? 3 kali. Kalau bisa 5 kali, 7 kali. Hilanglah darah tinggi itu. Dia asal terletak, angkat darah tinggi. Kau, badan kau apa ya? Gemuk ya? Padahal makan kau sedikit kali ulang. Oh saya Pak beda, saya angin aja menjadi daging gitu. Ini makan daging jadi angin. Ini normal makan daging itu jadi angin. Capek kali istilahnya. Mau ikut orang yang tadi itu. Saya Pak makan angin pun jadi daging gitu. Nunggu lah dia. Jangan marah Norman ya. Makanya kalau kau paham, bilang tanya sama saya. Kayak gila modelnya. Kalau saya terapkan macam mana saya belajar sama Tuan Usman dulu, nggak ada yang ngaji kalian.
pedas-pedas pahit. Sanggup terus bantu. Saya lagi bertanya, tengok enggak saya kan? Enggak, saya jawab tanya kau, apa katanya? Apa sandarnya? Kayak gitu. Pada sama kita penting kali pertanyaan itu, jawabnya kan. Gimana lah mendudukkan kaji ini? Anak banyak, butuh duit nggak ada. Katanya Allah Ta'ala menjamin rezekinya, tapi buktinya nggak ada. Macam mana nih Tuhan? Nggak saya jawab pertanyaan kau tuh. Apa sandar katanya gitu. Kira-kira kalau kalian nggak usah ngaji deh, ini kan lempar batu terus yang udah. Nah itu ngajar sampai Nah, lah. satu orang pun jadi murid. Jadi itulah asalnya. Pahit memang. Anaknya banyak. Tapi duduk aja itu. Jadi kita istiqomah jadi tetap bertauhid sama Allah Ta'ala pasti ada. Nggak akan berpisah, nggak akan pindah rezeki seorang per seorang. Akunya pasti sampai. Itu kekuatannya. Kamu kita heboh-heboh kalau gitu. Nah, udah apa? Saya perlu tambahan apa KB? Tambah gitu. Kau udah paten kali kau udah. Nggak, dia istrinya punya iya. Paham istrinya cepat. Kalau istri kalian, aduh udah lah nggak usah lah. Nggak, dia aja udah kewalahan awalnya. Istri dia bagus. Murah rezeki. Pasti tuh. Nah, siaran pula yang heran gimana? Tanya leher, mau nambah lagi? Abang orang rezekinya masing-masing udah ada. Maka kalau orang tua kita bilang dulu, banyak anak murah rezeki. Karena udah banyak anak mati gitu. Nah, macam mana Anda? Yang sangat sayang kadang-kadang kan gini. Siapa nggak ngaji, istri kau nggak ngaji kan? Nah itu lah. Saat-saat dia pun dengarnya nggak ada gitu. Tetap aja lo bertahan di situ. Dia macam menjar juga. Kaji itu betul memang kata. Nggak aku salahkan. Tapi kalau nambah-nambah anak, aduh. Ikut campur kita masalah itu. Cuma awak ngasih nanggung rezeki. Tidak padahal. Itu mana heran. Lu jangan diam aja. Nanti saya nggak mau bilang heran lagi. Heran. Saya bilang. Itu rekor ngaji kita supir angkut ya. Bosan melahirkan anaknya. Bosan melahirkan. Jadi macam mana? Kau tambah jam kerja kau? Ya enggak lah Pak. Ah gitu. Kau tambah 5 lagi segitu juga jam kerja kau. Kalau itu nyata ngasih rezeki siapa? Ah. Itu kan nyata nggak, dalil nyata nggak bisa dibantah itu. Jadi anaknya 3 sekarang. Kau tambah apa jadwal kau narik mobil? Angkot? Enggak lah. Pasti cukup. Tambah lagi 5 lagi. Gitu juga jamnya kan. Kalau sempat kalau tambah anak mesti tambah jam kerja angkot, mulai ada orang kerja dari mulai pagi kan 24 jam. Naik berapa? Ada. Dan Tuhan rezeki masing-masing. Saya ini baru-baru ini aja yang kerja ini. Kalaupun kita bilang kerja enggak tenang aja di rumah. Itu nah. Kalau ada undang-undang hati bilanglah sekarang. Jadi nggak ada lagi rahasia-rahasia supaya enak kita menjalankan kehidupan ini. Yang saya hajatkan itu belum dapat lagi nampaknya nih. Berupa Hanafi aja, maunya semua gitu ya. Hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat itu. Nikmat pula kata Bapak. Nih, enak aja belum kurasakan, belum duduk aja. Gimana nih? Udah enak apa nikmat? Wah, tinggal kalau kau usah ngani itu makanya nggak sepele kau. Dia dapat sampai tingkat nikmat. Nah. Kau ketawa tuh ketawa apa sih? Aduh pendengar kalian ada pikiran masih lain-lain. Nah itu kan.
Apa makna? Jadi di sini aja di mana lagi. Di hilang Pak ya. Rata malah. Pengaji ini mana ya Pak? Udah lulus ngaji Enggak. lagi Pak. Soalnya sebenarnya udah saya kasih tahu. Ada tanda gitu ya. Dapat ilmu sekarang ini paham puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah kurniamu ya Allah. Tetapkan di hatiku. Itu aja rahasianya. Kalau enggak keluar dari pintu julkan ini lewat. Hilang. Lupa. Iza sa'alaka yang badi. Apa Jar? Hilang iza sa'alaka yang badi. Ini keluar jadi kan. Lain lucu dengan saya barangkali ya. Entah apa gitu ya. Padahal yang saya terima dari guru dulu pahit kali lah, betul. Pahit kali saya bilang. Kan kerja keberaniannya pun, ya nggak kuasa kalau ngasih rezeki sini silakan. Kayak gitu. Nah, begitulah kuat yang nanamkan tauhid itu. Nah, udah. Dokter bilang mesti transfusi darah, bukan darahnya dipisah. Jadi kau tuh udah. Gitu apa dokternya itu. Sama yang lain ya, kenapa kau tanya sama aku? Nah? Beda kan, San? Anak saya melanggar tuh, jadi kata dokter mesti transfusi darah. Ya kenapa kau tanya sama aku? Saya tanya balik lah. Kenapa saya yang bertanya dan jawabnya lain, ini jawabnya lain. Dia suruh kalau aku larang, mau dibikin ya itu. Nah, aku biarkan aja, ngapain lah. Nah, sebegitu yakinnya nih, kalau disuruhnya pasti ngikut ya kan. Itu share itu. Dia mau buka cabang, enggak saya bilang. Enggak, buka. Kalau nggak mau buka cabang lah, enggak usah. Enggak ada aja kau. Cabang kau tuh bikin rusak kau tuh nanti, ya kan. Yang tengok enaknya aja nih. Jadi dua-dua tempat usaha kau, sini jualan, udah. Hujan lebat, yang mana mau kau tolong luar? Bingung kau kan? Lari sana, lari sini. Sudah telanjang kau sudahnya. Ngaji disalahkan itu yang muatnya saya. Kalian ini satu aja kalian buat salah. Ngaji disalahkan. Udah ngaji siapa gurunya? Ah, kesana lah. Aduh, aja pak lihat. Itulah resikonya tuh Jar. Udah dapat orang ya, bukan biar gitu kan? Siapa? Samsung. Pantas lah. Tambah parah. Nah, itu yang dihadapin. Padahal kalau tengok dalil, ya, ini yang saya bilang kalian buktikan lah. Biar Tuan alim sekali, Tuan Usman, sama mana lah guru-guru besar-besar itu. Orang itu nggak ada yang ngaji sama dia. Taruh orang mana yang datang? Di Mutakim tuh orang situ ngaji semua itu. Mana-mana. Nggak nanya kalian. Hah? Karena orang otong dilihat kitanya. Siapa yang ngajar? Sandra. Oh, Sandra. Nah itu. Kita melihat kitanya. Nggak bisa. Makanya kita mesti bertahan betul-betul. Kalau kita lihat orangnya, marah kan marah. Jerry pula yang bilang, udahlah kita. Kan hukumnya. Nah, gitu. Itulah sebabnya makanya nggak usah heran. Nanti kalau kau ngajar sana, mau jarak orang situ nggak ada ngaji, nggak apa-apa udah kok. Masalah sih mana ada yang orang situ ngaji? Dari mana yang datang? Ya nggak tahu semawa. Udah San, akhirnya persyaratan kau dari dulu udah terjawab lah sekarang kan. Asal kan ngajak orang situ ngaji kan. Nggak ada mau nengok-nengok ya jauh. Ngaji nggak juga ya kan. Siapa? Percasan. Hasan. Itu jawabannya biasanya. Ya, itu yang kedua, aku dari disuruh ketika yang ini baca kita, Ya bilang lah, jawab lah semua. kemudian datang Serba salah ya kan? Nggak naik mobil deh, awak naik mobil. Itulah nggak mau dilawan. Nggak mau dilawan ya.
Makanya saya selalu sama kawan Sidam tuh. Si Aseng katanya itu. Ada Sandi itu. Dia ngaji kan ya? Ke Sidam gitu. Ke anaknya. Apa bisa baca kitab enggak? Dalam arti ada kata-kata itu. Tapi baru semalam tuh saya tanya nih. Rupanya dia pernah belajar bahasa Arab. Tahu lah huruf tuh ya kan. Walaupun sebentar, itu dasarnya udah ada. Nah sekarang nampak kau gunanya kan? Iya, syukur kali lah gitu. Untuk sempat belajar. Sudah. Kalau normal yang pesantren ya. Kok tunduk? Nah ini maksudnya gini, bukan apa. Secara tidak langsung nanti merasa ketok. Ngaji kayak kita kayak macam main-main aja kita ngaji nih kan sebenarnya. Tapi nanti kayak rasa kalau ilmunya itu. Terutama kalau udah saya nggak ada, baru teringat kan. Ini ilmunya. Dapat kau udah susut sawi itu kan. Nggak sadar kan. Jadi kalau kau bicara pun dimutakin itu malah susut sawi harus salut lah. Pantas setelah ngurusi rupanya itu gitu. Nah, sekarang nggak sepele memang. Apa bedanya saya lah. Mana dari 3 orang saya dulu. Sekarang tahap orang mau belajar. Pak Omar marahnya padahal. Belum ada orang bilang itu, oh Samsul bagus tuh lembut. Enggak ada. Pengennya ada di hati. Supaya orang bilangin, nggak bisa. Nggak sabar saya menghadapinya. Apalagi kalau ngajar ada yang tidur ngantuk. Gila, mau lempar batu. Aku bukan tidur di kau. Saya bilang, itulah jadinya. Kalau Arman Tarusman biar kayak gitu, biar aja tidur deh. Sebentar dia tidur itu terasa baru satu menit enak nyenyak. Ada yang dengar lagi nanti. Daripada yang melek tidur mana bagusan gitu. Ya juga begitu. Kan ada yang melek tidur kan. Tahunya muka yang gitu. Tapi tak kemana pikirannya. Ya ajar. Bisa separuh tadi gorengan lagu. Bagus dia tidur tuh. Iya juga udah. Jangan rasa ganggu dia. Sampai kayak gitunya. Artinya gini, sampai sebegitu perhatian itu, guru tuh kayak gitu. Supaya kita selalu mensyukuri, nikmat. Rahasianya apa? Kalau mau kau syukuri, ku tambah. Tapi janji Allah Ta'ala itu, bukan janji presiden. Lain sekartum lajin dan agung, kalau kau syukur, ku tambah dengan bagian nikmat yang lain. Syukurilah. Coba nampak Nabi. Apalagi saat sekarang ini, kalau kalian nggak gunakan rugi nih, saya ngomong aja lagi teringat. Sekarang ini kita sedang berada di taman surga, kata Nabi. Kalau kita nggak berdoa sekarang ini rugi lah kita. Cuman mintanya natihah lah ya. Yang pasti baiknya lah itu kata Nabi. Apa ya Rasul minta? Yang pasti baiknya lah. Karena lah minta. Udah Sandra? Udah sembuh mama kau belum? Sekarang nggak minta ya? Kalau kami dulu diajarin doanya mensuri aja. Mensuri apa sih maksudnya? Nggak ngerti saya kan. Mensuri macam orang pemain bola. Kalau udah sore, udah sedikit lagi jam habis. Embat aja kalau perlu. Untung kan Pak Wasit kan kaki orang diembat bukan bola ya kan. Sudah mensuri namanya. Nah, doa pun gitu mensuri. Satu aja minta ya orang tua aku ya Allah tolong sembuhkan. Bukakan hati dan sembuhkan ya. Itu doa kau. Kapan? Sekarang. Dan nunggu nanti. Mana si Hendra? Nggak datang si Hendra ya? Kerja. Nah? Mudah-mudahan dia teringat lah. Saya kan begitu ya, apa main kasar aja sama dia itu. Kalau diceritakan kalian pun pasti nggak setuju lah. Orang dia tinggal di Pasar 3, Gang Sapi. Bukan Hanapi, Sapi. Dekat-dekatan itu ya. Setengah jam nggak sampai saya duduk situ. Panas sekali mata saya. Udah kau pindah rumah lah, pindah nyawa aja lah. Diam deh. Kenapa kau diam? Mana duitnya Pak? Oh, beli rumah kau saya bilang. Saya suruh beli rumah, kan cuma main kan. Minta rumah Allah Ta'ala. Nah, supaya dia yakin, dengar ya Allah Ta'ala itu maha kaya. Macam mana caranya? Terserah Allah Ta'ala. Cara beli rumah itu. Datang kakek dari Aceh. Cerita singkatnya. Kau sini nyawa, lu ngapain ya? Beli rumah aja. Biar kau bayar itu. Dari kakak itu tinggal situ tuh. Jadi Pasar 2 itu. Bisa Anda nih. Orang-orangnya bisa kalian tanya kok.
Itu saya bilang, beli rumah dia. Nah dia bangun rumah, saya tinggalin aja lah San. Yalah dia udah kau kabulkan anakku belum ada rumah juga itu, saya bilang istirahat. Ke rumahnya itu, langsung aja itu San. Dua orang tuh dekat-dekatan. Apa ya? Nggak payah. Siapa yang dapat nih? Orang yang yakin. Kalau nggak yakin nggak dapat ya, supaya jangan kecewa. Kalau ada di hati, apa iya? Udah nggak dapat. Ya ini kalau nggak kawin, rumahnya nggak terbetul ya. Sekarang udah pakai keramik ya? Belum. Langsung bangun rumah, selesai. Punya kereta boleh. Saya mau cepatnya itu. Cuman nih lagi berangkat ke Kota Cani istrinya nih. Pulang apa enggak tuh kira tuh? Dia apa tuh? Itu ya. Jangan sempat dulu kan yang duluan ya Ri ya. Kau duluan mesti. Kalau kamu mau cepat naik. Ini mana patung atau dia duluan kawin? Oh, saya bilang jangan sampai kau kalah sama Seri. Kanan, kau duluan. Duitnya mak bukan duit saya tanya bilang nikah keduluan. Cuman nah, ngumpulin duit kau. Udah ngerti sendiri. Bukan saya main-main ngomongnya. Yang penting kau nikah. Kenapa kau senyum? Bukan dia, banyak lagi yang lainnya kayak gitu aja model cepat aja gitu. Tapi siapa yang yakin dapat? Normal kejauhan nyari rumah, jauh kali rumah kawan. Mereka gitu banyak murah-murah. Sekarang baru sibuk dia. Jauh kali rumahnya, ngerendel sana. Jadi dia terhalang kenduri gara-gara rumahnya merendel. Malu dia, kalau potong kambing, tapi mikirin kita payah nanti datang. Coba di mana lah nih? Kita baru kali potong kambing lah udah ya kan? Udah tugas saya nyampaikan kita aja. Udah Am. Ini saya bilang kalau ragu nggak dapat. Nggak boleh ragu, Allah itu maha kaya. Bukan kaya, maha kaya. Allah membuat sesuatu nggak pakai pegawai, nggak pakai alat. Pun payakun. Jadi. Gimana caranya? Contoh saya tadi lah, ya itu caranya. Nah. Kata Allah Ta'ala. Orang dia punya semuanya ini. Dia tugas kita pada dekati dia, udah. Kan nggak apa ya kan? Dekati dia. Nah, cuman ada yang di hati ini, tuh nggak saya nggak tunjuk orangnya, ada saya tunjuk, ada enggak. Jangan ceritanya aja, ceritanya aja itu. Nggak dapat deh itu dah. Orang kita mendapatkan ilmu ini seberapa besar ajar kita kepada ilmu itu. Kita dihargai ilmu itu seberapa besar pula kita menghargai ilmu itu. Kalau belum apa ilmu itu udah kita nyiak luar, dapat kegagasan. Ya. Seharusnya kan dia bisa, kenapa aku enggak gitu teman. Baru jadi. Ada orang jualan kamjar, iklan dorong saya itu 400.000 satu hari dia dapatnya. 400.000 satu hari untungnya, berarti sebulan berapa gaji dia itu? Udah sama gaji sama gue ya? Enggak, nanya itu aja. Bongkar-bongkar sedikit. 100.000 satu hari. 12 juta deh. Jualan bakso nya cuman. Jualan juga ada. Gengsi lah. Wah. Kayak tukang bakso lah, dapat bakso.
Manajer lah. Kalau kau jalan ke Krakato bakso Gianjar namanya 3 juta tuh hari. Tentang hah? Nah, 3 juta tuh hari itu paling sedikit. Mereka pengen bakso. Ada manajer bakso. Memang tipikal orangnya kerja sama orang, nggak bisa jadi wirausaha. Bukan bakso, soalnya aku tak apa namanya bukan bakso. Ada jiwa Kaya nggak mau bukan bakso. Sedap beneran bakso. Dia dengarnya pokoknya sedap. Nggak ada duit nggak apa. Pengusaha restoran. Restoran bakso. Itu lah Profesor Mahfud MD. Baca pres itu sedap ya kan. Ini enak. Nama yang penting mana duit nggak ada. Jadi rahasianya kan, mudah-mudahan kita dapat lah malam datang rahmat Allah Ta'ala. Jangan pernah sepilih dengan yang sunat. Itu rahasianya. Kalau sunat kan nggak kita kerjain, nggak apa-apa, nggak berdosa kan, dapat pahala. Tapi itu kita kejar. Datanglah ridho Allah Ta'ala, nggak usah minta-minta lah. Itu minta dengan perbuatan. Mencari ridho Allah Ta'ala, kerjakan yang sunat-sunat. Kalau kita nggak mau ngelawan ini, nggak bisa maju-maju ini. Maka kalau kita datang kawan, tamu, ya, siapa datang, segerakan dikasih minum. Nah lama-lama. Sebentar lagi cip minum, silakan makan. Kalau pusing itu orang tua kita diamalkannya kan itu. Pasti ganti Allah dengan berlipat ganda. Satu suap aja dimakannya, pahalanya haji dan umrah mabrur. Iya itu ditanya awal ini payah sih. Nafsu ditanya, mana mau? Karena kalau dimakan saudara kita itu satu suap aja. Pahalanya haji dan umrah yang mabrur. Berapa tuh San? Harganya satu suap. Kalikan lah. Makanya rumah kalau jauh-jauh nggak ada yang datang ya kan? Posok dunia kali. Kadang gini Pak, kita kasih makan kadang dia ikan asin. Jadi kalau kasih malah jadi fitnah. Kalau ikan asin gak usah kasih makan. Nah, kamu dengarkan kami kan dengar pun nggak mau datang udah nih. Rencana dia ikan asin. Bila duit, ada ikan asin. Salah, dikasih. Tapi ada duit tadi. Nah, stop. Ada duit tadi. Kerja setap ya kan? Misalnya nih, kan aku yang lain. Oh, Manajer ikan asin. Makanya melihat kesalahan orang lain. Banyak gitu. Dia mau kasih Diri sendiri. Ini membenahinya susah kali ya, susah kali membenahnya. Dari bilang asal nanti takutnya kau mati nanti, nggak ada yang bilang kan kau baik, nggak apa-apa. Malaikat kan banyak deh, bilang kena kau baik nih. Nah ilah Allah, sombong kali ya kan? Lebih baik bertamu ke tempat orang miskin karena lebih muliakan tamu dia. Nah itu orang kaya itu, orang miskin banyak kaya, yang betul kau bilang. Daripada orang kaya banyak miskin. Kenapa Pak keringat dingin dibilang gitu? Ya keringat dingin biar. Jadi nggak usah ada orang lain. Kita pun yang hadir nggak boleh datang ke rumahnya. Kalau ikan asinnya pula kan. Ini kalau nah, kalau kita mulai kita memahami, pasti dia bikin teh pasti manis kali. Kenapa? Kita atur lah, ini kok masih ceritanya. Ada. Gitu. Sekali jadi cerita ini. Jadi kalau kita bagi kita enak apa, nggak enak. Kau tahu sama adik dia, sana ikut kau kan? Adik ya tahu kan? Adik ya. Nah, kalau ada mobil mau ikut ke sana lagi kau. Kenapa enak kan? Semua dihidangi, kasihan. Itu. Ini kalau udah kena asin nanti sana kemana udah? Tapi kan kalau gitu nggak usah dikasih lah ya. Nggak usah lah. Udah sekarang nggak usah aja lah. Bakalan itu yang dihadapi nggak usah. Itu kan itu aja.
Kalau ada niat gabung nggak usah lah. Kau aja yang datang kami. Setelah kalau kapan kamu datang. Bagusan gitu aja lah ya. Ada di tempat kau Eri? Di tempat kau ada nggak sekarang? Tempat jualan kau? Eri kan orang lama kan? Nggak ada. Datang lah kau. Pernah sekali saya. Nggak kau kasih makan? Motivasinya apa, Pak? Nah, kalau dia nggak mau, udah nggak usah. Kalau dia nggak mau, nggak salah kau lagi. Kasih makan. Ini kan jualan. Kan beda. Itulah rahasianya itu. Jadi kalau kayak gitu dia punya rumah, punya kafe kan. Saya tuh datang. Bilang mau makan di rumah atau di kafe? Beda. Kalau di rumah gratis itu bayar. Rumah jelas saya bilang kan. Oh, iya. Itu kan kau gitu namanya. Tanya, makan di rumah di kafe? Beda. Kalau rumah gratis. Kalau sama makan aja beda. Kalau rumah berangkat. Untuk ganti. Bain ya, menjaga ya. Cobain. Nah itu tadi tuh. Bakso kan, kayak raya kan. Nah, bakso dorongan ini. Awak dulu sana kemarin awalnya kan. Dia lajang umur 16-17 tahun jualan ketupat bakar. Pengen bakso sekarang. Mungkin Papua yang ada Sulawesi itu lain ini Medan, mana Jakarta kan baru Jakarta. Bakso itu bilang jangan jadi pengas bakso deh. Miliaran lah income-nya satu bulan. Belakangannya kan tambah bakso lagi, makanya pindah itu kan. Ya iyalah, tapi awalnya bisa bakso. Dari itu Dari jadi bos lah dia kan gitu. mulai dari bakso. Iya, kecil lah dulu, kecil. Lama-lama jadi pengusaha bakso dia nggak mau kan. Tapi jangan buka bakso terus. Sedap judulnya. Bingung ada dia kan? Tadi Mbak ini gue keluar soalnya kafe yang Dari bakso bakso itu juga yang campak yang keluar bakso. Ada ya, besar ya enggak. Ya, Bakso dampaknya campak kan. berkembang. Mungkin baik itu aja baik pertahankan dan enggak. Ini dengan pengusaha bakso ya. Ini mas pengusaha Bogor mana? Pengusaha bakso yang satu hari ini omsetnya 1,5 M. Tahu deh. Dan jika meninggalkan seorang akan suatu abad, tinggalkannya atau mengerjakan barang yang menghendaki sujud sahwi, kemudian maka saya pada akhir sembahyangnya, sudahkah ia sujud sahwi atau belum? Itu pertanyaan dia ya. Orang kemana-mana aja menanya. Hendaklah sujud sahwi lah dia. Ya. Atau saya akan adakah ia sujud sahwi 2 kali atau sekali, maka hendaklah sujud sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Meriah kali kau lihat ketawa ini ya. Sekali ketawa.